Selamat datang di Paradigma Sosial. Pagi ini terlihat orang kelihatan membayar dalam kondisi mabuk. Ia merupakan karyawan yang baru saja di PHK akibat kenaikan BBM. Kondisi ekonomi membuat keluarganya memiliki banyak masalah. Yani! Yani! Kemana sih orang ini? Yani! Apaan sih bang? Teriak-teriak, masih pagi juga. Lu kalau dipanggil nyaut kek. Ya kan ini juga udah nyaut. Emang apa sih bang? Kau tuh tahu nggak kepala suami lu ini lagi pusing bikinin teh kek? Ya kan kepala lu pusing juga gara-gara ulah lu. Ngapa jadi marah-marahin gua? Bacot lah. Kau tuh istri macam apa sih? Anda tahu suami lagi begini. Bukannya dibantu, malah cerewet-cerewet tak jelas ini. Ayolah bang, lu kalau ngomong tuh enteng banget. Enteng banget bang, kayak ketua DPR yang sering mati ini. Lu tahu nggak? Sekarang lu tuh udah nggak kerja. Harusnya lu tuh ngirit duit. Bukan malah ngabis-ngabisin uang beli minuman hal nggak jelas. Kau ini bapak. Kau tahu nggak? Kepala tuh pusing. Perutku tuh mual. Kau ini nggak terjadi padaku. Aku nggak bakalan nyuruh kau buat seperti ini. Ya lu kan tahu bang, gua lagi nyuci. Ini juga masih setengah yang gua jemur bang. No, di belakang masih banyak baju-baju lu yang belum gua cuci. Ya lu buat sendiri aja deh. Apa? Kau bilang apa barusan? Kau buat nyuruh aku buat bikin teh sendiri. Lu kan tahu bang, gua lagi nyuci. Ini masih setengah yang gua jemur. No, di belakang masih banyak baju lu yang belum gua cuci bang. Mending lu buat sendiri aja deh. Bilang apa barusan? Lu nyuruh gua buat kopi sendiri. Hah? Kalau mau ini gak ikutan, gak bakal gua suruh sampai sebegini. Lu ada guna gak sih sebagai istri? Gua gak butuh omong kosong lu. Jangan bikin gua emosi dah. Kalau sampai musim termelayang, tahu asal. Ya maaf bang. Semenjak udah gak kerja, gua merasa lu tega sama anak diri sendiri. Lu gak malu bang? Tiap hari teriak-teriak. Diliatin tetangga, lu gak malu? Lu bahkan tega nyuruh gua nyari-nyari utangan ke tetangga, bang. Lu gak malu bang? Banyak bacot lu. Pak, bapaknya apaan sih? Tolong jangan sakitin ibu, Pak.
Ini lagi anak. Tahu apa sih ini urusan orang tua? Tono udah dengar semuanya, Pak. Banyak bacot lu. Pak. Tolong jangan sakitin ibu, Pak. Ini lagi. Lu tahu apa sih soal urusan orang tua? Tono udah dengar semuanya, Pak. Tapi tolong jangan sakitin ibu. Kalau lu mau gua nggak nyakitin ibu, berarti lu tahu kan apa guna lu sebagai anak. Bapak lapar kan? Nih, mending Bapak cari ke warkop sono. Nah, dari tadi dong. Dibanding nyuruh ibu. Aku. Maafin ibu ya, Ton. Ya, nggak apa-apa. Omongan baru nggak saya dengerin. Kebetulan tadi Tono juga dapatnya lumayan. Masih ada tuh bisa buat kita makan. Omongan bapak nggak saya dengerin. Nanti Tono cari jalan keluar. Nanti juga ini bukan salah ibu, bukan juga salah bapak. Ini salah pemerintah bu. Para petinggi di sana membuat kebijakan seenak tidaknya, tanpa memikirkan rakyat seperti kita. Keserakahan mereka membuat mereka buta akan harta. Tuh, gak apa-apa, Ton. Itu urusan mereka sama Tuhannya. Ibu cuma bisa doain sukses, biar lu bisa bantuin ibu sama bapak. Ya. Setelah adanya pertengkaran di rumah, Tono memilih untuk keluar rumah mencari udara segar. Ia pun memilih untuk kopi di warkop. Ia bertemu dengan kawan dekatnya, yakni Doni, dan terjadilah sebuah perbincangan antara mereka berdua terkait kesulitan ekonomi dan kenaikan BBM di Indonesia. Adalah dengan uang kenaikan harga BBM subsidi di Surabaya, Jawa Timur. Oi, siapa tuh yang dateng? Yang kelihatannya santai-santai aja di luar, tinggal kusut banget dong. Oi, Tono, sini cok. Aduh. Mana aja lo, mau pesen apa lo? Lu dari tadi di sini. Tadi gua lagi nggak gawe soalnya, jadi gua ngendok aja di sini. Lu sendiri mana aja? Kok baru kelihatan? Lu memang pun setiap hari kayak gitu. Iya bangsat, gue kira lu bakal ngasih saran. Canda cowok. Kenapa cerita coba? Lu bagian udah jelas Don. Aduh Don bay anjing. Gini dah Ton. Emang sekarang tuh serba susah. Dapat pacar susah, apalagi dapat kerjaan. Udah untung kita tuh kerja sebagai ojek online. Dapat 10.000 20.000 mah ya syukurin baik. Daripada lu gak punya duit, nganga doang lu kerjaannya kan? Bener gak? Bener dong, bener. Yang lo ngomongin bener. Tapi lu gak mikir apa? Dapat duit ngojek paling cuma 20.000. Belum beli bensin. Belum kalau motor gua mogok. Belum buat servis, ganti oli. Kalau gini terus, kapan gua pegang duitnya? Dunia ini udah tua, Don. Lu mau apa-apa aja sekarang udah susah. Ya lu aja begini bentukannya. Emangnya ada cewek yang mau sama lu? Maksud lu apa? Udah. Mau kayak gitu. Bercanda gua, Don. Kesel banget gua. Maksud lu apa? Udah, kagak usah belakang meja segala. Tuh. Sampai tinggal ampas kan tuh kopi. Bang, pesen kopi satu lagi. Tenang, kali ini gue yang bayarin. Ye. Lagian lu segala bawa bentukan segala. Tono, asal lu tahu 5-10 cewek bisa gue jabanin. Gak usah lu bawa bentuk-bentukan gue ya. Tapi iya sih, yang lu ngomongin itu bener. Gue ngerasa nggak ada keadilan di negeri ini. Padahal kan pahlawan-pahlawan kita zaman dulu tuh ngusir penjajah, ngusir company sampai mati-matian. Tapi kenapa kayak berat sebelah kayak gini ya? Pusing gue. Di saat orang-orang kecil kayak kita nih, orang-orang kecil nih, orang-orang pikiran
susah banget mendapatkan sesuatu yang kita pengen. Tapi orang-orang yang berada di kasta yang paling tinggi, contohnya anak-anak pemerintah gitu, mereka punya privilege untuk mendapatkan sesuatu. Mereka selalu dapatkan itu. Apa yang dia inginkan, mereka selalu dapatkan. Pusing gue sama negeri ini. Karena mereka tuh selalu dipenuhi dengan harta, selalu dipenuhi dengan uang. Apa yang dia pengen tuh pasti kebeli, bener gak? Apa yang dia pengen pasti mereka dapetin, bener gak sih? Bener. Ketika orang-orang kayak kita nih banting tulang, susah payah mencari uang demi nasi, demi mengenyangkan perut kita, kita sengsara di jalanan, apa mereka peduli? Kan enggak kan? Pahit enggak sih kayak gitu? Pahit enggak sih? Bener Don, semua yang lo omongin bener. Apalagi latar belakang kita yang cuma sebagai tukang ojek online, yang penghasilannya nggak seberapa dengan apa yang pendapatan kita. Kalau lo sekarang nih, gua ajak demo, mau gak lo? Mau gua, sekarang banget. Iya, nggak sekarang. Setuju gua, ayo sekarang. Gak sekarang juga Don. Kita lihat dulu nih perkembangan selama seminggu ini. Kita cari mana yang pro, mana yang kontra. Kita kumpulin dulu. Setelah itu baru kita gas. Oke, setuju. Gua setuju sama lu. Gas. Universitas swasta tempat Tono dan Doni berkuliah, para mahasiswa baru saja menyelesaikan perkuliahan di jam pertama. Berhubung dosen yang mengajar perkuliahan selanjutnya berhalangan, keduanya memilih untuk tetap berada di kelas sembari membicarakan kenaikan harga BBM. Ketika mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba saja Putri datang menghakimi mereka dan mendengar pembicaraan keduanya. Banget gua. Ayolah, kita langsung aja sih, Cok. Wah, duduk. Langsung aja, Cok. Dia mau ngapain kita kesini, buang-buang waktu, tau gak sih? Masa gitu Don, lu pikir demo segampang itu? Kita perlu izin juga, belum pihak kampus, terus belum pihak kepolisian. Lu pikir demo segampang itu? Tapi menjengkelkan banget gak sih, Ton? Gue pengen langsung. Gue tahu keresahan lu juga sama lah dengan apa yang masyarakat saat ini rasakan. Tapi ya kita perlu ikut aturan juga dong. Elah lu lah, gak ngerti banget gua. Ada apa nih rame-rame? Nih gua diskusi mau demo tapi buang-buang waktu banget nih kayak Jadi gini. gini Put, lu mau gak ikut kita demo? Ngapain demo? Apa sih fungsinya buat kita? Coba deh jelasin ke gue. Parah, saya emang anak orang kaya. Lu lu nggak ngerasain apa yang masyarakat sekarang lagi rasain, Cok. Kenapa? Ngapain kalian demo-demo kayak gitu? Apa sih fungsi dan untungnya buat kalian? Lu nggak ngerasain apa yang gua rasain. Karena sejauh ini hak lu selalu terpenuhi. Loh, kok gitu? Enggak lah, lagian apa yang gue omongin bener kok. Nggak ada yang salah. Gua setuju. Ini loh. Masa mereka pada mau demo-demo ke gedung DPR katanya? Aduh, kalian nggak usah ikut-ikut demo deh daripada nyampein. Tuh, aja. dengerin kata Laila. Ya kan nggak ada salahnya, kita ikutin aja kebijakan pemerintah. Nah, bener. Dengerin kan? Bener kan kata gue? Kebijakan pemerintah nggak semua harus kita ikutin. Kalau emang yang banyak merugikan masyarakat, buat apa kita ikutin? Betul. Enggak, maksud gue tuh ya udahlah, daripada kalian capek-capekin badan, capek-capekin energi, kalian panas-panasan di depan gedung. Lagian, ya kan? pemerintah juga nggak bakal dengerin aspirasi kalian. Nggak, gua setuju. Loh, bukannya kayak gitu loh. Udah. Nggak, gua Lu setuju. jaga diri lu Gua aja setuju. di Ini rumah. mahasiswa bukan mahasiswa. Gak usah kayak gitu-gitu. Kalian ngapain sih ribut-ribut di sini? Daripada kalian ribut-ribut di sini, lebih baik kita diskusi mengenai maraknya harga BBM di negara kita ini. Gimana? Setuju gak? Oke? Setuju, Oke, setuju. setuju. Boleh deh. Tapi jangan lama-lama, buang-buang waktu banget tau gak sih? Oke, mohon perhatiannya. Di diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai maraknya harga BBM di negara kita ini. Tapi, dari masing-masing mahasiswa harus ada mau berpendapat. Oke? Gimana? Ya, boleh. Gua setuju. Kiranya siapa yang mau berpendapat? Dah, Ya, silakan. Siap.
Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Saya Tono, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya ingin berpendapat dan mewakili teman-teman saya yang berprofesi sebagai tukang ojek online. Kami tidak setuju dengan adanya kenaikan BBM ini. Karena seperti yang kita ketahui, 2 tahun yang lalu, di mana adanya pandemi, sudah cukup membuat perekonomian kita menjadi lumpuh. Banyak para pekerja yang di PHK dari tempat kerjanya, sehingga mereka dan banyak pula yang dipekerjakan di rumah. Waktu yang kami miliki sekarang terbuang banyak hanya untuk menunggu orderan masuk. Sementara sebelum adanya pandemi, waktu yang orderan masih cukup lancar. Dan sekarang pemerintah membuat kebijakan dengan menaikkan harga BBM kembali, yang membuat kami sekali lagi harus menghela nafas panjang karena pendapatan kami tidak sesuai dengan harga BBM tersebut. Kalau begini terus, kapan kita bisa maju, teman-teman? Setuju, betul itu. Benar. Maaf, izin menanggapi. Menurut saya, pemerintah udah bijak kok dalam menaikkan harga BBM ini. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya hal ini wajar aja lah dilakuin. Karena kan kenaikan harga BBM ini terjadi bukan sekali 2 kali aja. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ada kebijakan seperti ini. Jadi seharusnya kita nggak perlu khawatir atau resah lagi dong menghadapi situasi yang kayak gini. Nah, kan sekarang ini kita sudah menemukan pro dan kontra dari masing-masing mahasiswa. Sekiranya siapa lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ini menanggapi pendapat dari Putri. Saya sebagai mahasiswa yang menggunakan kendaraan roda 2 keberatan atas pendapat Putri, karena kenaikan ini tuh nggak saya doang yang merasa dirugikan, tapi semua rakyat yang di lingkungan saya juga merasakan atas kenaikan BBM ini. Betul itu. Putri menjawab. Kayaknya bukan cuma kamu aja deh yang ngerasa dirugiin dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Bahkan pengendara yang lain juga merasakan adanya kenaikan harga BBM ini, tapi mereka tetap mematuhi aturan ini. Nggak banyak ngomong kayak kamu. Jadi jangan merasa paling dirugikan deh. Doni menjawab diri. Lu sendiri nggak ngerasain apa yang kita rasain. Betul. Gue tahu lu kaya, jadi lu nggak ngerasain apa yang kita rasain sebagai orang miskin atau orang jalanan. Orang-orang yang sering setiap harinya tuh harus banting tulang di jalanan untuk sesuap nasi. Jadi lu pakai otak lu. Beneran tuh. Bentar dulu ya, tenang dulu dong, tenang. Ya, niat kita kumpul di sini itu buat diskusi. Kita bisa cari solusi sama-sama buat masalah ini. Bukannya malah pada ribut dan bikin keluh keadaan kayak gini. Udah diem dulu. Nah, benar kata Yuni. Kita diskusi di sini itu mencari solusi, bukan malah ribut kayak gini. Ngapain ribut-ribut kayak gini kan? Udah duduk dulu. Sekiranya siapa lagi yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat teman-teman. Silakan. Kalau dari yang kita ketahui tentunya adanya kenaikan harga BBM ini pasti menimbulkan pro kontra seperti ini ya. Khususnya masyarakat kecil seperti kita. Kadang sebagian ada yang merasa keberatan, tapi sebagian juga ada yang merasa hal ini sebagai hal yang lumrah atau wajar. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan seperti yang kalian ketahui sebelumnya kenaikan harga BBM itu ada kenaikan harga sembako. Dan kenaikan harga sembako pun itu tentunya menjadi kendala bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari harga telur, harga beras, harga minyak, bahkan harga gas sekalipun. Jangankan gas deh, kita bisa lihat ya teman-teman, harga angkutan umum aja sekarang naik karena adanya kenaikan BBM.
menurut saya pribadi, saya keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Kalau dari saya sendiri, kalau semua pemerintah menaikkan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka keuntungan apa yang akan kita dapat? Kalau semua bahan-bahan atau kebutuhan masyarakat Indonesia ini naik. Betul. Saya setuju sama pendapatnya Laila. Karena menurut saya makin hari pasti ada aja keluhan dari warga yang ngerasa keberatan sama kenaikan harga BBM ini. Saya sebagai seorang mahasiswa yang belum bekerja bahkan bisa ngerasain apa yang mereka rasakan. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita nggak boleh nyalahin kebijakan yang udah pemerintah buat. Kita harus bijak dalam menanggapi hal seperti ini. Tapi kita mau sampai kapan harus terus-terusan kayak gini? Sampai kapan kita tersisa kayak gini? Sedangkan kita membutuhkan keadilan dan kebebasan. Kalau lu pada cuma nurutin kemampuan petinggi di sana, yang ada kita cuma babu. Itu gua. Betul, kita harus tegakkan keadilan, bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul itu. Nah, sekarang gua tanya. Kita mau kayak gini terus? Enggak. Kita ini butuh kebebasan, Cok. Betul. Bener gak sih? Benar. Intinya gue menuntut kebebasan, keadilan pada pemerintah-pemerintah yang brengsek gitu. Ingat teman-teman, kiri itu tidak selalu buruk. Ada kalanya kita harus memperhatikan sisi kiri itu. Bukan pemikiran kalian. Bukan pemikiran kalian. Ini sudah saatnya kita sebagai mahasiswa Ini sudah saatnya kita sebagai mahasiswa harus bertindak, menyelesaikan menyelesaikan peliknya permasalahan ini. permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara ini, khususnya untuk orang-orang miskin seperti kita. Betul. Tuh, dengar itu Bud, kata Doni. Ini bukan saatnya kita tutup mata, mulut, dan telinga. Ini udah saatnya kita membela apa yang seharusnya menjadi hak kita. Betul. Dan berdiri. Saya pribadi setuju karena ayah saya menjadi ketidakadilan negara ini. Beliau dikeluarkan dari tempat kerjanya secara sepihak dengan alasan ekonomi di Indonesia tengah marak, tengah keruh. Doni untuk bercerita. Gue cuma satu kata nih ya, untuk lo. Gak satu kata, gue ada beberapa kalimat untuk lo. Buka pikiran lo, buka mata lo. Gue tahu lo kaya, tapi gue gak setuju dengan perilaku lo kayak gitu. Apaan sih? Lagian apa yang kalian omongin dari tadi tuh cuma omong kosong doang. Emang pemerintah bakal dengerin? Yang ada mereka tuh cuma tutup telinga mereka doang, nggak bisa. Lagian itu menyudutkan gue. Jelas ya? Salah. Ya salah dari sana. Udah nggak benar. Ya lu aja semua nggak jelas. Doni berbicara kalau lu nggak bisa buka pikiran. Kalau lu gak bisa berpikir gak bisa berpikir rasional, lu jahat banget bro. Sama aja lu nggak ada bedanya sama orang yang tinggal di Indonesia. Sama aja kalau kayak gitu, lu gak ada bedanya sama orang-orang yang nggak di gedung. Out. Udah, ayo kita langsung perpisahan. Gus, demo. Sejak hari itu, terhitung hampir 1 minggu ini, permasalahan mengenai kenaikan harga BBM semakin ramai diperbincangkan. Tidak pula menemukan titik terang, sehingga Tono dan Doni mengajak teman-temannya untuk melakukan tindakan unjuk rasa ke gedung DPR. Tak hanya mereka, tetapi banyak mahasiswa dan para buruh yang ikut turun tangan dalam unjuk rasa ini. Hal ini tentu dilakukan bukan tanpa sebab. Mereka meminta para pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, sehingga tidak ada lagi permasalahan ekonomi yang saat ini tengah mereka keluhkan. Baik, mohon perhatian ya teman-teman semua. Kita dengarkan saudara kita ingin berbicara terlebih dahulu.
Selamat siang teman-teman. Saat ini kita sudah berada di depan gedung DPR. Sebelum kita memulai unjuk rasa, ada baiknya kita berdoa supaya niat baik kita bisa dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat teman-teman, kehadiran kita di sini bukan untuk panjat sosial, tapi kita di sini untuk mencari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Turunkan harga BBM. Turunkan harga BBM. Gua mau masuk dalam, bodo amat. Gua masuk dalam, gua lupa. Tolong jaga sikap ya mas. Tapi biarin kita masuk ke dalam, Mas. Tadi kamu habis ya. Kamu ini kalau dibanding lawan ya. Kalian semua ini terlalu sibuk ngurusin kepentingan kami. Kami cuma menuntut keadilan, Pak. Udah itu aja. Buka gerbangnya. Apa ini yang dinamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Betul. Bukan. Jawab, Pak. Jangan diam saja. Buka, Bapak Pak. jangan lupa dibayar kan, Pak? Ingat Pak, orang susah nggak selamanya susah. Betul itu. Buka gerbangnya, Pak. Buka gerbangnya. Buka gerbangnya, Pak. Buka gerbang, Pak. Itu bukan kapasitas kami untuk menjawab. Biarkan kami masuk, Pak. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Tolong. Tolong. Bangun. Astaga. Ngigo, ngapa lu? Gua mimpi, Don. Ini apa? Gua demo di gedung DPR. Kayaknya emang ini kita harus udah segerakan agenda demo kita. Simpen aja dalam-dalam dah agenda lo itu. Nih, surat cinta dari Kak Prodi. Kita nggak diizinin buat demo. Jadi, selama ini yang gue lihat cuman pengantar bunga tidur gua. Aduh.